Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Gali Tutorial. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan di video pembahasan sebelumnya, yaitu tentang manajemen user di Red Hat. Tapi sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, kita intro dulu. Oke teman-teman, pada video pembahasan kali ini, perintah-perintah yang akan kita bahas yaitu perintah-perintah terkait manajemen user di Red Hat. Perintah-perintah tersebut itu seperti membuat user baru, menambahkan kata sandi atau password user, login user, menghapus user, dan mengelola password user. Jika sudah, yang pertama kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita jalankan virtual machine yang sudah terinstall Red Hat. Kita jalankan saja. Kita tekan enter. Kemudian kita tunggu sampai loading screen-nya selesai. Kemudian kita masukkan username. Di sini saya akan login sebagai root. Tekan enter, kemudian kita masukkan kata sandi atau passwordnya. Kemudian perintah pertama yang akan kita bahas yaitu perintah untuk membuat user baru. Perintah untuk membuat user baru, teman-teman bisa menggunakan perintah add user atau user add. Pilih salah satu saja ya teman-teman, antara add user dan user add. Di sini saya akan menggunakan perintah add user saja. Kemudian ketikkan nama usernya. Kita di sini bisa mengetikkan apa ya? Tamu gitu. Tamu. Kita akan menambahkan user tamu. Kemudian kita tekan enter. Dan jika tidak ada balasannya, itu artinya kita sudah berhasil membuat user tamu. Kemudian kita akan coba menggunakan perintah user add. Kemudian kita ketikkan nama user tamu 1. Jika sudah, kita tekan enter. Dan ternyata jadi ya. Perintah untuk menambahkan user di dalam Red Hat yaitu bisa menggunakan user add spasi nama user atau kita bisa menggunakan user add spasi nama user. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk menambahkan kata sandi user. Untuk menambahkan kata sandi user di dalam Linux Red Hat, teman-teman bisa menggunakan perintah passwd spasi nama user yang akan kita beri password. Sebagai contoh, saya akan menggunakan user tamu. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan kata sandinya. Kemudian kita ketikkan ulang kata sandinya. Kemudian kita tekan enter. Jika ada peringatan semua token autentikasi berhasil diperbarui, itu artinya password telah berhasil ditambahkan. Ketika kita mengetikkannya berbeda antara new password dan retype new password, itu akan terjadi kesalahan ya. Sebagai contoh saya akan mengetikkan antara new password dan retype new password itu berbeda. Apa yang akan terjadi?
kita menggunakan passwd spasi tamu 1, kemudian tekan enter. Kemudian kita masukkan sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita tekan enter. Akan ada peringatan, maaf sandi yang Anda masukkan itu tidak sama. Kemudian kita ketikkan ulang lagi dengan isian sandi 1, 2, 3, 4, tekan enter. Dan retype new passwordnya sandi 1, 2, 3, 4, kemudian kita tekan enter. Ini ya peringatannya, maaf sandi yang Anda masukkan tidak sama. Jadi antara new password dan retype new password itu harus sama ya teman-teman. Tadi kita berhasil membuat user baru di dalam Red Hat. Itu menggunakan perintah user add atau perintah add user. Dan selanjutnya kita juga berhasil menambahkan kata sandi menggunakan perintah passwd. Yang selanjutnya kita akan login user. Perintah untuk login user di dalam Linux Red Hat, teman-teman bisa menggunakan perintah su spasi -l spasi nama usernya. Kita di sini akan login sebagai tamu 1. Kemudian kita tekan enter. Dan kita sudah berhasil ya teman-teman. Untuk mengeceknya apakah kita berhasil login sebagai user tamu 1, teman-teman bisa mengeceknya di sini. Tamu 1, sebelumnya kita login sebagai root. Kemudian ketika kita ingin masuk ke dalam user root lagi, kita bisa ketikkan su spasi root, kemudian tekan enter. Kemudian kita masukkan kata sandi rootnya. Sudah jadi ya, kita sudah berhasil login sebagai root lagi. Di sini ada perbedaan ya teman-teman. Ketika kita ingin login sebagai user biasa, itu tidak akan dimintai password. Tapi ketika kita ingin login sebagai super user, itu akan dimintai password. Seperti ini contohnya. Kemudian kita akan menghapus user. Tadi perintah untuk login user dari user root atau dari super user ke user biasa, teman-teman bisa menggunakan su -l spasi nama user. Kemudian jika kita dari user biasa ke super user, kita bisa menggunakan perintah su spasi super user atau nama super usernya. Tadi saya menggunakan root ya teman-teman. Kemudian kita langsung ke perintah selanjutnya, yaitu perintah untuk menghapus user. Perintah untuk menghapus user, teman-teman bisa ketikkan del user atau user del. Pilih salah satu saja yang bisa atau bisa menghapus user. Sebagai contoh kita akan mencoba del user. User yang akan kita hapus yaitu user tamu. Kemudian kita tekan enter. Ternyata perintah del user tidak bisa ya teman-teman. Kita coba perintah yang selanjutnya, yaitu perintah user del. Spasi nama usernya. Kemudian kita tekan enter. Dan jika sudah tidak ada balasan seperti ini, itu artinya kita berhasil menghapus user tamu.
untuk menghapus user, tadi kita bisa menggunakan userdel atau del user. Tetapi tadi ketika kita memasukkan perintah del user itu tidak bisa ya teman-teman. Yang bisa itu userdel di dalam Linux Red Hat yang telah kita coba tadi atau sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mengelola password user. Untuk mengelola password user, teman-teman bisa menggunakan perintah chage, chage. Perintah chage itu biasa digunakan untuk mengelola seperti tanggal kadaluarsa password, tanggal kadaluarsa dari usernya. Kemudian perintah untuk menampilkan informasi tersebut, teman-teman bisa ketikkan chage -l spasi nama usernya. Tamu 1. Kemudian kita tekan enter. Ini adalah informasi yang terkait penggunaan chage -l. Karena tadi kita belum mengesetnya, kita bisa mengesetnya dengan ketikan chag spasi nama usernya. Kemudian kita tekan enter. Kemudian di sini umur kata sandi minimal. Kita ketikkan 1 minggu saja. Di sini hitungannya hari ya teman-teman. 7 hari. Kemudian umur kata sandi maksimal kita kasih 1 bulan saja atau 30 hari. Kemudian kita tekan enter. Penggantian kata sandi terakhir yaitu di hari ini saja ya. 2021-07- sekarang tanggal 12. Ini formatnya adalah tahun, bulan, dan hari. Jika sudah, kita tekan enter. Peringatan kadaluarsa kata sandi itu terjadi ketika sudah mendekati 10 hari ya. Kita ketikkan 10 hari saja. Kemudian kata sandi terakhir aktif itu kita ketikkan 7 hari saja. Kemudian waktu kadaluarsa akun kita bisa ketikkan 1 bulan setelahnya, yaitu 2021 September saja ya, September 12. Kemudian kita tekan enter. Kemudian jika kita ingin menampilkannya lagi atau menampilkan informasi terkait user tamu, teman-teman bisa menggunakan chage -l kemudian nama usernya. Jika sudah, tekan enter. Tamu 1. Enter. Ini adalah informasi terkait user tamu 1. Yaitu penggantian kata sandi terakhir itu jatuh pada Juli tanggal 12 2021. Kemudian kata sandi kadaluarsa yaitu pada tanggal 11 bulan Agustus 2021. Kemudian kata sandi tidak aktif yaitu jatuh pada 18 Agustus 2021. Kemudian akun akan kadaluarsa pada tanggal 12 bulan September tahun 2021. Jumlah hari minimum antara penggantian password yaitu 1 minggu atau 7 hari. Jumlah hari minimum ya. Kemudian jumlah hari maksimum antara penggantian password yaitu 1 bulan. Jumlah hari pemberian peringatan sebelum kadaluarsa yaitu 10 hari sebelum akun kadaluarsa. Jika teman-teman login
tetapi akun tersebut sudah kadaluarsa, itu akan menimbulkan beberapa peringatan ya. Kurang lebih peringatannya seperti ini teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti ini ya peringatannya. Your account has expired. Please contact your system administrator. Mungkin perintah-perintah untuk manajemen user di dalam Linux Red Hat mungkin seperti itu ya teman-teman. Tadi kita bisa menggunakan perintah cage. Mungkin di video pembahasan kali ini cukup sekian. Mungkin di video pembahasan selanjutnya kita akan membahas perintah-perintah yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas perintah group di dalam Red Hat. Mungkin sekian teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jika ada komentar, teman-teman bisa komen di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.